Shalom teman gue Tinti, apa kabarnya? Sekarang kita mau sharing sedikit dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, coba deh kita pikirin baik-baik tentang diri kita sendiri. Apakah selama kita pandemi, selama kita di rumah aja, apakah rohani kita sudah berkembang? Kita udah bertumbuh di dalam Tuhan, kita udah rajin doa, kita udah rajin saat teduh? Atau teman-teman di rumah masih suka bersungut-sungut atau nggak bersuka cita? Coba deh kita pikirin teman-teman, kita renungin kembali apakah hidup kita sudah bersuka cita di dalam Tuhan, kita udah selalu bersyukur apa belum. Nah sekarang kita mau masuk ke sharingnya. Hari ini aku mau membagikan tentang kasih dan juga mengasihi. Nah mungkin teman-teman bakal dapatnya berbeda-beda ya. Entah kalian ketegur tentang sukacita, entah kalian ketegur tentang saling menolong orang lain atau yang lain-lain lagi. Nah, tapi kalau aku hari ini ketegurnya itu tentang kasih dan juga mengasihi. Nah, kita langsung start aja. Kita buka ayatnya di Efesus 4 ayat 32. Aku bacain ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, teman-teman, kita penting banget untuk kita melakukan segala hal itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu ini, kita harus ramah, kita penuh kasih, dan kita juga saling mengampuni, teman-teman. Jadi apapun yang orang lakuin ke kita, walaupun kita sakit hati, kita sebel sama mereka, ya itu kita kembali lagi, kita harus melakukan semuanya dengan kasih, dan kita juga harus saling mengampuni juga, teman-teman. Nah, jadi kalau yang aku dapetin sih, kalau misalnya kita mau menolong orang lain, kita melayani orang lain, ya kita harus memberikan semua itu dengan kasih kita. Jadi jangan sampai kita memberikan sesuatu ke orang lain, kita bantuin orang lain, kitanya bersungut-sungut, gue malas banget nih bantuin nih orang, atau seperti itu. Nah, kita jangan sampai pemikiran kita kayak gitu, teman-teman. Karena saat kita membantu atau menolong orang lain, kalau misalnya kita nggak pakai kasih, hati kita nggak akan damai. Ya kita nanti kalau misalnya kita bantuin orang lain, ya kita bisa bersungut-sungut, capek bantuin nih orang, males banget bantuin nih orang. Nah itu teman-teman, itu adalah respon yang salah. Jadi kita harus kembali lagi, kita ingat lagi bahwa kita harus lakuin semua hal itu dengan kasihnya, teman-teman. Kalau misalnya kita memberikan sesuatu atau kita melayani orang dengan kasih, hati kita bakal damai. Nah begitu juga dengan yang menerimanya, teman-teman. Jadi kita yang ngasih damai, mereka juga yang ngasih damai. Kayak enak kan, teman-teman. Jadi contohnya nih, misalnya kita pelayanan, terus kita nggak mau dikasih PK. Kak, aku nggak mau kasih PK. Kenapa teman-teman bisa kayak gitu? Ya karena teman-teman mengasihi pelayanan teman-teman. Teman-teman mengasihi Tuhan. Makanya teman-teman nggak minta yang lain. Ya udah, gue pelayanan, gue kasih semuanya buat Tuhan, gue nggak perlu apa-apa lagi. Nah gitu teman-teman. Jadi contohnya. Jadi penting banget, pokoknya intinya kita lakuin lah segala sesuatu kita itu dengan kasih. Pokoknya intinya semua hal itu harus kita lakuin dengan kasih. Saat kita lakuin dengan kasih, itu bakal timbul semuanya, sukacita, damai sejahtera, semuanya, kesabaran, kemurahan, semuanya, teman-teman. Jadi intinya kita lakuin dulu aja dengan kasih. Nah tapi ingat juga teman-teman, di Roma 12 ayat 9 dibilang, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah teman-teman, kita mengasihi orang lain juga, kita tuh nggak boleh pura-pura. Percuma teman-teman kita mengasihi orang lain tapi kita cuman pura-pura, cuma di depan mereka doang. Buat apa? Yang ada dosa di kita sendiri. Jadi jangan sampai kita rugi gitu loh, teman-teman. Kita mengasihi orang lain tapi cuma di depan mereka, di belakang mereka kita ngomongin orang itu, kita sebel sama orang itu. Buat apa? Mending kita lakuin semuanya dengan tulus, dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera dalam hati kita. Saat kita lakuin itu semua, pasti dalam hati kita juga tenang. Gue seneng nih udah membantu orang ini, gue seneng udah melayani orang ini, gue sudah seneng melayani Tuhan. Gitu teman-teman. Nah ini satu lagi ayatnya di Yohanes 15 ayat 17 untuk peneguhan yang terakhir. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Teman-teman, hari ini kita udah dapat nih 3 ayat tentang untuk saling mengasihi, teman-teman. Jadi ini kayaknya udah confirm banget ya, maksudnya kita tuh bener-bener emang harus untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama, saling menolong tanpa pamrih, nggak boleh pura-pura juga. Nah itu teman-teman, ayatnya udah confirm, udah ada 3. Jadi
kita harus nunggu apa lagi untuk melakukan segala sesuatu dengan kasih? Itu udah jadi dasarnya, udah penting banget. Jadi udah masuk ke ayat juga, udah disebutin berkali-kali tentang kasih. Jadi kita tunggu apa lagi teman-teman untuk melakukan segala sesuatu dengan kasih? Jadi jangan lupa untuk mulai dari sekarang kita diingetin lagi nih teman-teman, untuk kita melakukan segala sesuatu dengan kasihnya Tuhan. Karena kita itu udah anaknya Tuhan, kita udah melayani Tuhan juga udah mengasihi kita. Dia mengasihi kita tanpa pamrih, tanpa ada hitungan apapun. Jadi kenapa kita tidak memberi kasih juga ke orang lain teman-teman, tanpa pamrih juga, tanpa hitungan. Itu semua teman-teman, hari ini sharing aku kali ini pokoknya tentang kita harus memberikan segala sesuatunya dengan kasih. Kita juga mengasihi orang lain, dan kita juga gak boleh pamrih. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.